Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini banyak bermunculnya kelompok yang mengajarkan ilmu tenaga dalam. Konon sang guru memiliki teknik membangkitkan atau mengembangkan tenaga gaib dalam tubuh manusia. Masyarakat berbeda dalam menilai dan menghukuminya sesuai dengan latar belakang pemahaman dan pendidikan mereka. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam tentang keilmuan tersebut dan hukum mempelajarinya? Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui info selengkapnya. Ketahuilah bahwa Islam adalah agama sempurna dalam seluruh aspek, baik dari sisi keilmuan dan peribadatan. Dalam Islam telah terdapat penjelasan tentang ilmu yang bermanfaat yang membawa seorang kepada keridhaan Allah Ta'ala dan mewujudkan keteraman batin dan ketenangan jiwa serta keselamatan dunia dan akhirat. Juga penjelasan tentang ilmu yang tidak bermanfaat yang akan mencelakakan manusia dan larangan dari mempelajarinya. Ilmu tenaga dalam dan sejenisnya adalah ilmu yang bid'ah dan tidak ada landasan dari Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada para sahabatnya, padahal saat itu dibutuhkan kekuatan untuk berdakwah. Begitu pula pada masa pemerintah Khulafaur Rasyidin yang penuh dengan aktivitas jihad. Mereka tidak pernah mengajarkan keilmuan tersebut kepada para pasukan perang. Seandainya ilmu tenaga dalam dan sejenisnya adalah ilmu yang bermanfaat untuk pertahanan jiwa dan merobohkan musuh dari jarak jauh, tentu telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dan diwariskan oleh para sahabat kepada generasi sesudahnya. Akan tapi hal itu tidak pernah sama sekali. Dalam ilmu tenaga dalam terdapat pokok kesesatan dan kesyirikan yang sangat banyak, sebagaimana telah disebutkan tadi secara global. Kemudian di antara dampak negatif ilmu tenaga dalam adalah hilangnya rasa tawakal para penuntutnya kepada Allah Ta'ala. Sebab mereka merasa telah memiliki kekebalan dan kekuatan luar biasa yang bisa merobohkan musuh dari jarak jauh, sehingga ia merasa tidak butuh pertolongan siapapun. Dalam kehidupan masyarakat Jawa juga tumbuh pemahaman tentang perdukunan. Dukun perewangan yaitu dukun yang bertindak sebagai mediator dalam masalah mistik. Dukun wiwit yaitu melakukan upacara panen. Dukun tematen yang mengatur prosesi upacara pengantin agar tidak terganggu. Dukun ramal, dukun sihir, dukun susu. Dukun yang menangani peristiwa-peristiwa alam, seperti menahan hujan dan membantu agar barang-barang yang ada tidak hilang dicuri. Masih banyak lagi ragam dukun yang ada dalam kehidupan masyarakat Jawa dan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Maka dari beberapa bentuk aktivitas dukun tersebut, ada beberapa kategori yang menjadikan sebagian masyarakat meminta bantuan kepada dukun. Di antaranya, masyarakat datang kepada seorang dukun lantaran terkait masalah kesehatan, penyakit, masalah karir jabatan, masalah ekonomi, bisnis atau sejenisnya, masalah jodoh, hubungan suami istri, dan masalah keselamatan secara umum. Dukun menurut Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizahullah adalah seorang yang mengaku mengetahui hal-hal gaib, seperti dirinya mengaku mengetahui peristiwa-peristiwa akan terjadi di muka bumi ini, mengaku mengetahui pula tempat barang-barang yang raib. Ini semua bisa dilakukan lantaran sang dukun meminta bantuan para setan yang mencuri agar menyadap berita dari langit. Allah Ta'ala berfirman, "Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta." Kalau surah Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Adapun menurut Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Asy-Syaikh, hakikat perbuatan dukun adalah dia meminta bantuan kepada jin untuk mengetahui berita-berita yang terkait perkara-perkara gaib pada masa lalu atau masa yang akan datang. Yang tentu saja perkara yang akan datang ini tidak ada mengetahui kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Syarh Kitab At-Tauhid halaman 250. Nampak keterkaitan antara dukun dengan jin. Praktik dukun yang menggunakan cara-cara magis tidak lepas dari bantuan jin. Rasulullah SAW pernah ditanya perihal dukun. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Sungguh para dukun mendapat tempat yang leluasa sebelum Islam ada. Akan tetapi setelah kedatangan Islam, penjagaan langit makin diperketat. Jadilah ruang gerak dukun semakin kecil. Allah Ta'ala mengabarkan terkait keberadaan setan. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.
Al-Quran Surah Al-Jin ayat 8-9. Itulah hakikat dukun yang tidak bisa dilepaskan dari keterikatan dengan jin atau setan. Sebagaimana disebutkan Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Asy-Syaikh Hafizahullah, bahwa masalah dukun masuk dalam pembahasan Kitab Tauhid, lantaran dukun meminta pelayanan bantuan kepada jin. Sedangkan meminta bantuan pada jin merupakan kekufuran dan termasuk syirik yang paling besar terhadap Allah Jalla wa'ala. Sungguh meminta bantuan kepada jin dalam beberapa perkara tidaklah akan bisa terjadi kecuali dengan cara taqarrub, mendekatkan diri kepada jin tersebut dengan sesuatu yang termasuk peribadatan. Bagi para dukun adalah satu kemestian agar jin membantu menyebutkan perkara-perkara gaib kepada mereka, melakukan upaya taqarrub kepada jin melalui prosesi peribadatan. Prosesi peribadatan tersebut diantaranya dalam bentuk penyembelihan hewan, melakukan istighosah, mengkufuri Allah Jalla wa'ala dengan bentuk perilaku menghinakan mushaf Al-Quran, mencelah Allah, atau melalui perbuatan syirik dan kufur lainnya. Syarh Kitab At-Tauhid halaman 250-251. Karenanya tidak mengherankan bila dalam praktik perdukunan, sang dukun minta disediakan ayam dengan warna tertentu, kambing dengan ketentuan tertentu, kemenyan, telur, bunga dengan berbagai rupa dan lainnya. Semua permintaan tersebut kelak dijadikan sebagai sesaji atau tumbal. Semua perbuatan tersebut merupakan bentuk perbuatan syirik karena termasuk upaya mendekatkan diri taqarrub pada setan sebagai wujud rasa takut mereka. Penyembelihan hewan yang dilakukan merupakan bentuk penyembelihan kepada selain Allah Ta'ala, bentuk kurban bagi jin. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana dalam hadis. Ali bin Abi Thalib menjelaskan, la'anahullahu man dhahaba li ghairillah. Allah telah melaknat orang yang menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim nomor 4978. Demikianlah sebagian kesesatan dan kesyirikan yang terdapat dalam ilmu tenaga dalam dan sejenisnya. Dari pemaparan ini kita bisa memahami betapa besar peran setan dalam menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Juga dapat disimpulkan bahwa mempelajari ilmu tenaga dalam adalah haram karena tidak bermanfaat di dunia dan akhirat. Bahkan yang merupakan cara setan dalam menjerumuskan manusia kepada pelbagai kesesatan kesyirikan yang bisa membuat seorang keluar dari agama Islam. Mudah-mudahan kajian dirangkum dari berbagai sumber terpercaya ini menjadi iktibar bagi kita dan dijauhkan dari sifat tercela. Semoga Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepada kita yang hak dan yang batil, serta diberi kekuatan untuk meninggalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.